Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Malang ingin mempresentasikan materi terkait space pada perencanaan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azam Furqan Abrar dan dua teman saya Dina Putri Hidayati dan Mukhfarel Zulkarnain. Eh, Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan space yang disusun oleh kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farah Zulkarnain dengan NIM 2405436028113. Jadi pada slide saya akan menjelaskan bagian materi yaitu tentang rumusan masalah dan konsep space dalam pembelajaran. Jadi di saat ini itu adalah what is space. Awalnya ketika saya mendengar space itu ya kayak ruang belajar gitu aja, kayak Eee, juga langsung pikirnya itu ruang kayak kelas, meja, sama kursi. Ya mungkin yang ada di sekitar-sekitaran kita aja. Tapi ya itu nggak sepenuhnya salah. Ya benar juga, tapi, setelah mempelajari materi ini, saya juga baru sadar kalau bahwa ruang belajar itu ternyata tidak sesederhana itu. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi space atau ruang belajar itu lebih dari sekedar kelas. Dalam pembelajaran, space ini dibagi menjadi empat beberapa jenis ruang. Yang pertama itu adalah ruang fisik, yaitu hal-hal yang bisa kita lihat secara langsung, kita lihat secara fisik, seperti tata letak kelas, meja, kursi, dan pencahayaan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada ruang sosial, itu bagaimana interaksi antara guru dan siswa, serta hubungan antara siswa di dalam kelas. Lalu yang ketiga ada kognitif, yaitu ruang yang memberi kesempatan siswa untuk berpikir, memahami materi, dan menyelesaikan masalah. Lalu selanjutnya ada ruang emosional, yaitu bagaimana perasaan siswa saat belajar, apakah mereka ini merasa nyaman, apakah merasa aman, dan apakah merasa percaya diri. Selanjutnya, kita akan ke definisi para pakar. Baik, di sini saya akan membacakan atau bisa dibaca bersama itu definisi space menurut pakar. Yang pertama itu menurut Haynes dalam bukunya di 2010. Jadi, space ini semakin luas dalam era pendidikan modern, di mana ruang bukan sekedar latar belakang, melainkan agen aktif yang membentuk perilaku dan kognisi siswa. Lalu ada juga menurut Eldridge dan Jones 2020. Space diartikan sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan kekuasaan dan inklusivitas di mana ruang yang dirancang secara inklusif dapat mengurangi hierarki guru siswa dan mendorong kolaborasi. Nah, dengan itu bisa setelah kita ulik ulang, kita mendapat beberapa pertanyaan. Mungkin yang paling basic itu, jadi apa itu space dalam belajar gitu kan? Lalu yang kedua, kenapa ruang atau kenapa space itu bisa bikin belajar lebih efektif? Lalu gimana cara guru atau ya guru-guru itu mengatur space agar belajar itu seru dan nyaman seperti itu kan? Kita akan membahas di dua slide setelah ini. Baik, di sini yang pertama ialah apa arti space dalam belajar? Jadi di sini bisa kita baca bersama, definisinya ialah space itu adalah segala hal yang membuat proses belajar bisa terjadi, baik yang bisa kita lihat maupun yang kita rasakan. Jadi space dalam pembelajaran itu dapat dipahami sebagai semua hal yang mendukung terjadinya proses belajar. Bukan hanya tempatnya saja, tapi juga suasana di dalamnya, lalu bagaimana hubungan antar siswa, serta bagaimana siswa merasa saat belajar. Itu ada di space emosional tadi. Lalu dari beberapa pakar tadi, beberapa ahli itu juga menjelaskan bahwa space belajar atau ruang belajar ini itu bukan hanya sebagai latar belakang, tapi itu ikut membentuk cara siswa berpikir, itu membentuk bagaimana siswa berkognisi, berpikir dan berperilaku. Jadi dari situ saya memahami bahwa space atau ruang belajar itu memiliki peran yang cukup besar, sangat besar dalam menentukan kualitas pembelajaran itu sendiri.
Lalu di slide ini kita membahas pertanyaan kedua, bahwa kenapa ruang bisa bikin belajar lebih efektif? Ya, pertama dari studi empiris itu menunjukkan bahwa space yang dirancang dengan prinsip biophilik seperti integrasi elemen alam dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 15% dalam sesi pembelajaran panjang. Lalu dari pendapat Gifford tahun 2019, ruang dipandang sebagai mediator antara individu dan lingkungan belajar, memengaruhi motivasi intrinsik siswa melalui desain yang ergonomis. Jadi ternyata ruang belajar itu memiliki pengaruh terhadap fokus dan motivasi siswa. Jadi penelitian ini itu menunjukkan bahwa ruang yang nyaman seperti pencahayaan, posisi ruang itu harus tertata dengan baik dan suasananya itu jadi tenang. Itu dapat membantu siswa lebih berkonsentrasi saat belajar. Jelas. Selain itu, eh, ruang juga berperan sebagai penghubung antara siswa dengan lingkungan belajarnya. Artinya, kalau ruang dirancang dengan baik, siswa akan lebih mudah terlibat dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Di sini saya memberi dua contoh, contoh pemosisian sebuah ruang dalam pembelajaran. Di foto sebelah kiri terdapat uh, sebuah gambaran yang bisa kita rasakan gitu ya, bahwa ini adalah sesak ya, karena jumlah siswa yang masuk dalam kelas itu sudah melebihi batas yang standar yang telah ditentukan dalam penelitian para pakar tadi di buku Haines itu. Lalu yang kedua di sebelah kanan bisa kita lihat di sini kelas ini lebih tersusun, lebih rapi, dan pencahayaannya itu lebih masuk. Disitulah para siswa ini mulai merasakan space itu, bahwa mereka mulai merasakan feel free di pandangan mereka, mereka bisa berpikir lebih jernih, mereka bisa menghirup udara dengan tidak sesak, dan akhirnya menimbulkan kognitif dalam diri mereka, mereka menjadi lebih tenang dan berpikir, dan itu pun mulai meningkatkan pola pikir mereka, dan itu sangat berperan sekali. Baik, selanjutnya, baik di nomor ketiga, itu gimana cara guru mengatur space agar belajar seru dan nyaman. Di sini tertulis space sebagai mediator, alat dan tujuan belajar, di mana ruang sosial memfasilitasi kolaborasi. Ini menurut Engstrom 2019. Jadi dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat penting. Jadi guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga menciptakan suasana belajar yang membuat siswa merasa nyaman dan mau terlibat. Misalnya itu kayak dengan dengan meng, dengan mengatur posisi lah, dengan mengatur posisi duduk agar siswa bisa berdiskusi, mungkin dengan membuat atau siswa diperbolehkan untuk mengatur duduknya sesuai rekayasa mereka sendiri. Itu. Lalu setidaknya dalam sesi diskusi itu, guru memberikan kesempatan bertanya dan menciptakan suasana kelas yang harus tidak menegangkan begitu. Mungkin ada beberapa sendiri tipe-tipe guru yang mungkin sudah membuat image-nya saat pertemuan awal itu untuk uh, pembelajaran ini sangat serius, jadi tidak bisa membuat kelas ini agak rias sedikit begitu. Baik, kita telah sampai pada penghujung part saya. Di sini tertulis space dalam sebentar. Ruang belajar yang baik bukan cuma soal tempatnya, tapi juga suasananya. Jadi dari pembahasan saya tadi, saya menyimpulkan bahwa ruang belajar itu bukan hanya soal tempatnya, tapi ruang belajar itu juga mencakup suasana, interaksi, serta perasaan siswa, emosional siswa, itu harus saling sinkron selama proses pembelajaran. Jadi, ketika guru mampu mengelola ruang fisik, sosial, kognitif, dan emosionalnya dengan baik, proses pembelajaran itu harusnya akan jadi lebih efektif dan bermakna, kan? Nah, jadi demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Dina Putri Hidayati akan membahas tentang space dalam lesson planning and preparation. Kita sering melihat ruang sebagai hal fisik saja, seperti meja, kursi, papan tulis.
Padahal dalam pembelajaran modern, ruang adalah elemen penting yang dapat menentukan kualitas proses belajar. Ketika ruang hanya dianggap tempat duduk dan dengar, pembelajaran cenderung pasif. Namun, ketika kita memandang ruang sebagai bagian dari strategi, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih terarah dan bermakna. Pentingnya integrasi space dalam lesson planning. Seringkali kita menganggap bahwa ruang belajar hanyalah tempat fisik seperti kelas, laboratorium, atau dapur praktik. Padahal, ruang belajar lebih dari itu. Coba bayangkan, ketika ruang terasa pengap, terlalu sempit, atau kursi disusun kaku ke depan, apakah kita bisa belajar dengan nyaman? Sebaliknya, ketika ruang tertata rapi, pencahayaan cukup, dan kursi fleksibel, suasana belajar terasa lebih hidup. Dari sini kita bisa melihat bahwa ruang belajar memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan dan keberhasilan pembelajaran. Ruang belajar bukan sekedar bangunan atau ruang fisik. Ruang belajar adalah lingkungan yang mendukung fokus, kenyamanan, interaksi, kreativitas, dan partisipasi siswa. Guru dapat memahami bahwa ruang belajar adalah bagian inti dari strategi pembelajaran, bukan sekedar pelengkap. Seringkali lesson plan sudah bagus, tetapi ketika ruang tidak mendukung, aktivitas tidak berjalan optimal. Karena itu, ruang harus menjadi bagian penting integral dari perencanaan pembelajaran. Jadi, ruang bukan sekedar tempat fisik, tetapi komponen strategis dalam pembelajaran modern. Ketika guru mengatur ruang dengan sadar, aktif, nyaman, dan inklusif, maka pembelajaran jauh lebih efektif. Pada selanjutnya, slide ini saya akan menjelaskan mengapa ruang atau space harus diperhatikan dalam setiap komponen RPP dan bagaimana penerapannya. Dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, guru tidak hanya merencanakan tujuan, materi, metode, dan penilaian. Ruang belajar juga merupakan bagian yang harus ikut dipertimbangkan, karena yang tepat dapat membantu proses pembelajaran lebih efektif. Yang pertama, ruang disiapkan agar mendukung pencapaian kompetensi. Artinya, tata ruang harus disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Jika kegiatan menuntut kolaborasi, maka ruang perlu disusun berkelompok. Jika pembelajaran membutuhkan demonstrasi, ruang harus dibuat lebih terbuka. Yang kedua, tata ruang diubah sesuai dengan kebutuhan aktivitas. Ruang belajar tidak selalu harus tetap. Guru dapat memindahkan kursi, mengatur meja, atau mengganti posisi alat agar sesuai dengan jenis kegiatan, baik itu diskusi, praktik, presentasi, maupun proyek. Yang ketiga, ruang dibuat kondusif agar siswa dapat fokus. Kondusif berarti pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, bersih dan terjaga, dan tidak ada gangguan yang menghambat perhatian siswa. Dengan ruang yang nyaman, siswa akan mudah memahami materi. Jadi, ruang atau space bukan hanya tempat, ia harus direncanakan sejak awal dalam RPP, karena berperan penting dalam mendukung kegiatan belajar dan membantu siswa mencapai kompetensi secara optimal. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana guru memanfaatkan ruang dalam setiap tahap pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir. Guru sebenarnya sudah memulai menggunakan ruang sejak detik pertama pembelajaran dimulai.
Di tahap awal, ruang berfungsi untuk membangun suasana positif. Misalnya, susunan kursi yang melingkar dapat membuat suasana lebih hangat. Siswa mudah saling melihat dan guru lebih cepat menciptakan keterlibatan. Saat masuk kegiatan inti, ruang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas seperti diskusi, praktik, dan proyek. Tata letak yang fleksibel memungkinkan siswa bergerak, bekerja sama, dan berinteraksi tanpa hambatan. Dengan pengaturan ruang yang tepat, aktivitas pembelajaran bisa berjalan lebih efektif dan dinamis. Pada tahap akhir pembelajaran, ruang tetap berperan, misalnya untuk refleksi, presentasi, hasil kerja, atau penutup yang menenangkan. Ruang yang teratur membantu siswa merasa lebih mengevaluasi apa yang telah dipelajari. Secara keseluruhan, pengolahan ruang yang baik membuat proses lebih nyaman, terarah, dan bermakna. Karena itu, guru perlu memikirkan pemanfaatan ruang bukan hanya tempat, tetapi sebagai bagian dari strategi pembelajaran di setiap ruang. Pada slide ini, saya akan membahas beberapa kendala yang sering dihadapi guru dalam mengelola ruang atau space saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama, terbatasnya fasilitas dan infrastruktur fisik. Tidak semua ruang kelas memiliki meja dan kursi yang fleksibel, pencahayaan yang cukup, atau ruang gerak yang luas. Keterbatasan ini membuat guru sulit mengatur tata ruang sesuai kebutuhan pembelajaran, terutama jika membutuhkan kerja kelompok atau praktik. Yang kedua, kurangnya kesadaran guru terhadap peran strategi space. Masih banyak guru yang fokus pada materi dan metode, tetapi kurang memperhatikan bagaimana dapat mendukung proses belajar. Padahal, ruang mampu mempengaruhi kenyamanan, interaksi, bahkan motivasi siswa. Yang ketiga, keterbatasan waktu untuk penataan ulang. Dalam jadwal sekolah yang padat, guru sering tidak memiliki cukup waktu untuk mengubah susunan meja, menyiapkan area diskusi, atau menata ulang ruang setelah digunakan kelas sebelumnya. Hal ini membuat guru cenderung menggunakan susunan ruang standar meskipun kurang cocok untuk kegiatan yang direncanakan. Jadi, kendala-kendala ini bisa mempengaruhi efektivitas pembelajaran sehingga guru perlu mencari strategi kreatif untuk tetap mengoptimalkan ruang yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada strategi pengelolaan space. Lingkungan fisik ruang kelas merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Ruang kelas yang nyaman dan mendukung mampu membantu siswa lebih fokus serta berkonsentrasi selama mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, kondisi kelas yang kurang kondusif seringkali menjadi sumber gangguan yang dapat menghambat siswa dalam memahami materi secara optimal. Berbagai aspek fisik seperti pencahayaan, ventilasi, dan tingkat kebisingan berperan besar terhadap konsentrasi dan hasil belajar. Pencahayaan alami yang cukup serta sirkulasi udara yang baik, misalnya, dapat menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Kebisingan yang tinggi Sebaliknya, kebisingan yang tinggi terutama yang berasal dari luar kelas itu mengurangi kemampuan siswa dalam berkonsentrasi, khususnya pada anak usia sekolah dasar yang cenderung lebih rentan terhadap gangguan suara. Seperti contoh, jika ada suara dari luar kelas, maka mereka akan sering teralihkan dan penasaran apa suara itu. Jadi tidak kondusif lagi ruang kelasnya. Yang selanjutnya ada penataan tempat duduk. Penataan tempat duduk yang pertama ada pola berderet. Ini kursi disusun
lurus ke belakang. Dua-dua siswa yang bertubuh tinggi ditempatkan di bagian belakang dan yang bertubuh pendek ditempatkan di bagian depan agar tidak menghalangi pandangan masing-masing. Pola ini umum dipakai di Indonesia di sekolah-sekolah maupun kampus-kampus. Yang selanjutnya ada pola berkelompok. Kursi disusun sesuai dengan kelompok belajar. Pola ini umumnya digunakan ketika guru menerapkan metode pembelajaran kolaboratif. Jadi biasanya digunakan saat jika ada tugas kelompok atau diskusi kelompok. Biasa pola berkelompok digunakan. Yang selanjutnya adalah pola tapal kuda. Kursi disusun menyerupai huruf U dengan garis berada di tengah. Pola ini memudahkan interaksi antara guru dan siswa terutama saat pembelajaran berbentuk diskusi. Pola seperti ini agak jarang digunakan di Indonesia. Yang selanjutnya mohon maaf ketutup. Ada pola lingkaran atau persegi. Kursi diatur membentuk lingkaran atau persegi sehingga siswa dapat saling berhadapan. Pola ini memfasilitasi interaksi langsung antar siswa. Pola lingkaran ini jarang juga digunakan di Indonesia. Yang selanjutnya ada pencahayaan ruang kelas. Pencahayaan merupakan salah satu elemen penting dalam desain ruang, khususnya ruang yang difungsikan untuk belajar atau bekerja, seperti ruang kelas. Pencahayaan yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan visual, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, serta produktivitas pengguna ruang. Dalam konteks pendidikan, kualitas pencahayaan dapat memengaruhi kinerja, dan dan efektivitas siswa dalam beraktivitas. Sebaliknya, pencahayaan yang kurang memadai dapat menimbulkan ketegangan mata, kelelahan, hingga menurunkan fokus belajar. Pencahayaan yang ideal untuk mendukung pembelajaran adalah membutuhkan iluminasi minimal sekitar 300 lux agar kegiatan membaca, menulis, dan penggunaan media berjalan baik. Standar ini bertujuan mengurangi kelelahan mata, meningkatkan konsentrasi, dan memastikan visibilitas yang cukup. Selain jumlah cahaya, distribusi yang merata juga diperlukan untuk mencegah bayangan dan silau yang mengganggu kenyamanan. Jika suatu kelas itu cahayanya kurang, itu akan membuat suasananya suram dan bikin ngantuk dan mata lelah karena bekerja berlebihan untuk melihat. Oke, yang selanjutnya ada strategi pengelolaan space sosial emosional. Lingkungan belajar yang penting memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan psikologis siswa. Desain ruang kelas mampu menciptakan suasana dinamis, dapat mendorong munculnya kreativitas. Salah satu aspek psikologi yang berpengaruh adalah motivasi belajar, yaitu dengan dorongan mental yang membuat siswa terdorong untuk aktif mengikuti pembelajaran. Ruang kelas dengan atmosfer yang menyenangkan dan fleksibel dapat memperkuat motivasi tersebut. Saat siswa merasa nyaman serta memiliki kebebasan dalam lingkungannya, mereka cenderung lebih terlihat secara aktif dalam kegiatan belajar. Lingkungan yang mendukung juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih mudah mengeksplorasi minat belajarnya. Desain ruang belajar juga mendukung kreativitas, memberi kesempatan bagi siswa untuk bereksplorasi dan berinovasi. Kesempatan ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi berbagai tantangan akademis. Dengan demikian, siswa menjadi lebih siap dalam menghadapi beragam tantangan di masa depan. Pengelolaan kelas dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi emosi, pikiran, serta perilaku peserta didik. Karakteristik ini tidak hanya terlihat pada aspek psikologis, tapi juga tercermin dari kondisi fisik maupun kemampuan intelektual mereka.
seperti saat misal orang tuanya di rumah sedang ada masalah dan itu berpengaruh ke si anak. Nah, saat di sekolah mungkin anaknya akan menjadi murung, suram dan tidak fokus dalam belajar, jadi tidak optimal dalam menangkap pembelajaran. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup suasana belajar, posisi duduk, pembentukan kelompok, jumlah peserta didik, dan lain-lain. Kelas dengan peserta didik berkemampuan intelektual tinggi umumnya lebih mudah untuk dikelola dibandingkan dengan kelas rata-rata dengan kemampuan rata-rata atau di bawahnya. Faktor eksternal ini seperti yang slide sebelumnya itu pencahayaan, penataan tempat duduk dan lain-lain. Oke, di sini ada beberapa faktor pendukung seperti yang pertama ada hangat dan antusias. Hangat dan antusias adalah hubungan baik antara guru dan peserta didik terbentuk melalui ikatan emosional yang kuat. Guru dapat membangun kedekatan dengan menunjukkan antusiasme, konsistensi, dan komitmen sehingga memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Guru yang bersemangat, konsisten, dan berkomitmen akan menciptakan hubungan yang hangat dan akrab sehingga mendorong tumbuhnya motivasi belajar dari dalam diri siswa. Yang selanjutnya ada bervariasi. Variasi merupakan kunci penting agar pembelajaran tidak monoton dan menghindarkan peserta didik dari kejenuhan. Guru itu dituntut untuk kreatif serta berinovatif dalam memilih metode maupun media pembelajaran. Dengan variasi yang tepat, peserta didik akan lebih antusias mengikuti pembelajaran dibandingkan dengan suasana kelas yang seragam dan membosankan. Yang selanjutnya ada penanaman disiplin. Salah satu tujuan utama manajemen kelas adalah membentuk disiplin diri pada peserta didik. Guru berperan sebagai teladan sehingga perilakunya sehari-hari mulai dari berpakaian, penampilan hingga berbicara akan diamati dan dicontoh oleh siswa. Dengan menampilkan sikap disiplin, guru dapat menanamkan nilai kedisiplinan yang pada peserta didik secara alami, yang pada gilirannya mempermudah pengelolaan kelas. Yang terakhir ada tantangan seperti perilaku menyimpang dapat muncul selama pembelajaran. Untuk mengatasinya, guru dapat memberi perintah atau tugas yang menantang agar siswa tetap fokus. Tantangan dalam aktivitas belajar membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi, sehingga perilaku menyimpang dapat berkurang. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, materi ini dapat memberi manfaat dan menjadi bahan pertimbangan ke depannya. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nunung Nurjana atas bimbingan dan arahannya, serta kepada teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.